Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat. Hari ini terima kasih telah datang memenuhi undangan saya yang akan mengikuti yang saya lakukan untuk diseminasi budaya positif. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu bahwa di sini saya tekankan lagi bahwa saya di sini tidak menggurui, maka kita di sini hanya sharing bersama, terima kasih. Sebelum memulai diseminasi hari ini, maka mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini diseminasi saya mempunyai latar belakang, yaitu dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Dengan tujuan diseminasi saya yaitu menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Yang kedua yaitu mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Sebelum memulai diseminasi hari ini, monggo Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Aku mau ngomongin ini. Smart teacher, saya bikin, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, gurunya terbang. Tangan ke depan, ingat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Ayo makan gulung, gulung, makan gulung. Mulai melihat pada bunda, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jari jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera jaga, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi empat. Dua telaga tinggi, empat jari kanan, empat
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahannya. Jadi kita itu sebagai guru adalah diibaratkan sebagai tukang kebun. Kalaupun kita di rumah secara nyatanya punya kebun, punya sawah sendiri, tapi di dalam tugas kita sebagai guru, kita adalah tukang kebun yang mendidik anak-anak. Seperti itu. Yang kedua adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Jadi kita nanti akan berubah paradigma yang semula kita belajarnya sesuai dengan zaman dahulu. Sekarang kita akan ubah sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat adalah motivasi perilaku manusia. Keempat posisi kontrol restitusi. Kelima keyakinan kelas. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Jadi akan saya jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kalau kita mempunyai siswa yang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai anak-anak mempunyai skill atau mempunyai skillnya berbeda-beda, lalu apakah kita memberikan pembelajaran itu langsung jadi satu begitu? Tidak, ya. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan saat ini? Kalau dulu kan kita sekolah, pokoknya kamu mudeng, kamu mempunyai bakat apapun itu, kita pembelajarannya jadi satu. Tetapi kalau di sini dengan pembelajaran paradigma baru, kita menerapkan diferensiasi, yaitu sesuai dengan bakat, minat, serta mungkin dengan karakter siswa yang berbeda. Lalu bagaimana? Misalkan anak yang pandai menggambar, nanti dalam pembelajaran anaknya ya kita suruh untuk menggambar. Menggambarnya tentu bukan menggambar mainan, tetapi menggambar dalam pembelajaran sesuai dengan tema yang kita ajarkan. Yang senang dalam speaking atau public speaking, dalam berbicara, mungkin kita ajak nanti dia untuk berpresentasi di depan kelas. Seperti itulah namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru yang hebat, Anda diibaratkan adalah sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah tempat kita bercocok tanam, sehingga seorang guru akan mengusahakan agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Tentunya kita sepakat dengan hal ini atau tidak, Bapak Ibu? Sepakat ya? Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu, saya minta tolong maju ke depan. Bu Sito silahkan maju ke depan, Bu. Dan Bu Is, saya juga minta tolong maju ke depan. Bapak Ibu di sini
misalkan saja apabila buntun ini dia kan pasti mempunyai jari jemarinya. Jarinya buntun ini dia menggenggam sebuah harapan, sebuah apa yang ingin dia capai, dia genggam di sini. Coba Bu, tolong digenggam. Terserah, satu boleh, dua boleh. Nah, datanglah Bu Is datang. Dia memberikan pengaruh di sini. Dia membujuk. Bu Is membujuk. Bu Is menghadik, mengintimidasi. Dah, Bu, betul. Dah, Bu, jangan begitu, Bu. Wes, gak apa-apa. Nah, kira-kira Bu, apa yang akan jenengan lakukan dengan yang sedang digenggam dengan buntun ini? Bu Is itu misalkan sebagai yang akan menggoyahkan ini. Kira-kira kalau Bu Is sebagai yang datang, Bu Is akan mencoba membuka tangannya buntun ini. Bagaimana caranya? Mbak, ini di dalam ada apa aja ini Mbak ya? Coba dibuka Mbak, coba. Coba lihat ini di dalamnya ada apa rasanya. Nah, dengan kegiatan ini, buntun berusaha untuk mempertahankan apanya ini, kira-kira? Genggamannya, apanya Bu? Isinya. Nah, berarti dia akan memegang apa ini? Prinsipnya, memegang teguh apa yang ada di dalam hatinya, dia akan memegang teguh. Walaupun Bu Is datang untuk membujuknya, akan membuka, ya Bu dibuka, pasti dia akan membuka atau tidak? Mengapa tidak? Tidak. Mengapa Anda tidak mau membuka genggaman tangan Anda? Karena menurut saya Genggaman ini punya misi tersendiri yang saya sendiri tahu. Ini penting. Oh, begitu. Oke. ini prinsip saya. Oke. Misi saya. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Is dan betul. Iya, betul Bapak Ibu, bahwa kita itu sebagai guru mempunyai prinsip, mempunyai keyakinan yang ada pada diri kita sendiri, dan kita sebagai pengontrol untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah mempunyai prinsip yang kuat dalam diri kita, mau orang mau menggelitik, mau menghardik, mau menghina, mau menggoda, pasti kita tidak akan membuka prinsip kita ya. Bukan begitu Pak Cita? Ya. Selanjutnya yaitu guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha. Untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Dan untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak itu? Betul? Menurut Pak Cito, disiplin itu apa Pak? Melakukan sesuatu sesuai aturan atau regulasi yang ada. Berarti kira-kira persepsi disiplin itu membuat kita takut atau tidak Bapak? Sebenarnya kita takut sih enggak, tapi umumnya kalau tidak terbiasa akan sedikit merasa tertekan karena tidak terbiasa dilakukan setiap hari. Tapi andaikan itu sudah terbiasa dilakukan, tentunya akan menjadi hal yang sangat biasa dan nyaman untuk dilakukan. Berarti disiplin itu karena terbiasa begitu Pak? Iya, memang harus dibiasakan. Iya. Terima
Terima kasih Pak Jito. Tepuk tangan buat Pak Jito. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita refleksikan itu kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Kira-kira pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah. Bu Ayu, kira-kira apa yang pernah Bu Ayu lakukan untuk mendapatkan senyuman ataupun pujian dari orang lain, Bu Ayu? Yang saya lakukan untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain bisa konteksnya teman kerja, atasan, atau yang ada di rumah. Iya. Ya tentunya melaksanakan kita mendapatkan tanggung jawab, diberikan tanggung jawab atas pekerjaan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dengan baik dan kita tunjukkan kalau kita itu mampu dan pantas seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ayu. Iya, terima kasih. Contoh kecilnya dan yang mungkin kita tidak menyadari bahwa saat di sekolah, di kelas kita masing-masing, kita itu sudah mengharapkan senyuman anak didik kita, betul atau tidak? Betul. Iya, saat kita belajar mengajari mereka dengan rasa aman, nyaman, tentram, bahagia, anak-anak kira-kira cemberut atau senang? Senang. Nah, itu yang kira-kira kita harapkan dengan senyuman anak-anak akan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Oh, hari ini saya belajar dengan media ini kok mereka senang, maka kita akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu? Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Berarti seorang anak itu juga mempunyai keinginan untuk disiplin. Makna kata disiplin yaitu ketika mendengar kata disiplin yang terbayang pasti dengan hubungan tata tertib dan kepatuhan pada dengan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin di sini ada pada profil pelajar pacaran
adanya beriman, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapannya sudah kita terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contohnya bisa pembacaan Asmaul Husna dan sholawat nariyah sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, contohnya adalah berkebinekaan global. Contohnya misalkan saat P5 kita ada pertunjukan dengan menampilkan aneka macam tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah bergotong royong. Contohnya adalah saat piket di kelas, anak-anak melaksanakan piket itu dengan baik, benar, dengan bekerja sama begitu. Untuk yang kreatif, dalam pembelajaran anak-anak juga mempunyai kreativitas gitu. Kreativitasnya apa? Misalkan disuruh membuat posternya ya, ayo silakan anak-anak buat poster tentang lingkungan hidup. Maka anak-anak secara kreativitasnya dia akan menuangkan idenya pada sebuah gambar poster tersebut. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, di sini contoh bernalar kritis mungkin saat anak-anak dalam pembelajaran ditanya, anak-anak apa yang ingin anak-anak ketahui dari pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, murid-murid kita akan menjawab, oh yang pengen ini, Bu, pengen itu. Maka anak-anak berani mengatakan, berani mengungkapkan itu sudah suatu cara atau suatu ciri profil pelajar Pancasila. Yang kelima adalah mandiri. Anak-anak mengerjakan tugasnya secara mandiri di sekolah itu adalah sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah penguasaan, powernya yang kita kebutuhan dasarnya. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah kesenangan atau fun. Contoh kasusnya, Bu Ina, guru di kelas 2 sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Dia selalu meminta makanan kepada teman-temannya, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau ada murid kita yang meminta makanan dengan paksaan, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Bu Rina, kira-kira bagaimana jika Anda di situasi seperti ini? Jika ada anak yang meminta makanan dengan paksa kepada temannya, biasanya saya menasihati anak tersebut. Kemudian memberitahu kalau meminta jangan dengan paksa. Alangkah lebih baiknya jika meminta dengan baik. Selain kepada anak tersebut, saya juga akan memberi penjelasan juga kepada teman-temannya yang lain untuk saling berbagi. Untuk mengatasi yang seperti pada kasus tersebut bisa diatasi juga dengan kita mengajak semua siswa untuk membawa bekal makanan bersama dan bisa saling tukar-menukar makanan yang dibawa. Ya, bagus sekali Bu Rina, terima kasih Bu Rina. Ya, berarti intinya kita akan menasihati ya Bu, menasihati, memberikan contoh juga. Nah, dalam penerapan disiplin positif yang dilakukan Bu Ina, yaitu mereka si Aska ini akan melakukan bertahan hidup. Alasannya ada yang bertahan hidup. Mengapa bertahan hidup? Aska lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Ada kita disuruh membawa bekal makanan, anaknya nggak membawa bekal makanan. Karena dia lapar, maka dia bertahan hidup untuk bisa makan, maka dia mengambil makanan temannya. Gitu. Untuk kebutuhan yang kasih sayang dan rasa diterima, teman menjadi perhatian. Dia butuh perhatian. Mungkin di rumahnya kurang perhatiannya. Maka dia di sini saat di sekolah ada temannya yang membawa makanan. Kalau bahasa kerennya adalah caper. Dia caper mencari perhatian temannya, meminta makanan gitu. Ada ya Bapak Ibu anak-anak yang seperti itu caper?
Ada. Yang ketiga adalah kebebasan. Dia merasa bebas karena bekal yang sama yang dibawakan orang tuanya. Misalkan biasanya kalau kita hidup di sini itu anak-anak membawa bekalnya itu itu saja. Nasi, mie, telur, nasi, mie, telur gitu. Kalau disuruh membawa bekal lagi makanan sehat, mungkin karena orang tuanya capek, mungkin orang tuanya sibuk, membawanya itu lagi. Nasi, mie, telur, tambahannya mungkin nugget, iya. Begitu saja. Makanan sayurnya bagaimana? Sakit, repot. Gak usah, paling gampang adalah mie. Jadi bebas, dia merasa bosan. Dengan temannya yang membawa makanan, ada makanan lain, sayur bayam misalnya. Dia kepengen karena dia hanya membawa mie terus saja kan bosan. Dia pengen, gak bilang, harusnya kan dia mengatakan, tukar ya, aku bosan kok makan mie. Dan yang sama kamu ya, saya tak makan sayur bayam. Harusnya begitu, tapi tidak dengan paksaan. Untuk kesenangan dia hanya iseng karena dia merasa senang melihat temannya yang digoda. Kadang ada anak-anak didik kita itu yang seperti itu, ala iseng dijaili saja begitu. Atau yang kekuasaan, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Biasanya ini yang anak-anak besar dengan porsi badan yang besar, dia sok jagoan begitu ya. Sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid biasanya melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Biasanya kalau kita upacara, Pak Agung nyiapkan upacara, lalu ada anak yang tidak menggunakan topi, tidak menggunakan ikat pinggang. Kira-kira kan anak itu bukan lahir dari dirinya sendiri, tapi karena adanya disiplin diri, takut aku nak dihukum Pak Agung, udah aku dihukum baris nih gue ngarep. Biasanya begitu ya Pak Agung. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sekarang konsep digital dengan identitas gagal. Di sini ada, kalau identitas gagal itu ada namanya hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini contohnya yang itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu adalah konsep disiplin yang gagal. Lalu ada juga penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Sekarang Bapak Ibu di situ kan ada menghukum dengan sistem ranking. Saat ini walaupun di kurikulum Merdeka dan di kurikulum Kurtilas ya, apakah masih Bapak Ibu menerapkan ranking? Kira-kira jika masih menggunakan ranking dan tidak menggunakan ranking, apakah ada bedanya? Sistem ranking dan tidak adanya sistem ranking dan tidak itu apakah ada bedanya? Ada Pak Yayan? Ada. Kira-kira bedanya apa Pak Yayan? Monggo Pak Yayan. Masih diterapkannya sistem ranking, anak merasa dirinya itu bodoh kalau mendapat ranking paling akhir. Dan untuk siswa yang mendapatkan juara mungkin bisa jadi mentalnya akan menyepelekan pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ian, benar sekali. Kalau sistem ranking itu ada baiknya, ada tidak baiknya, tetapi kita dalam konsep disiplin digital ini, maka sistem ranking itu sebagai bentuk identitas gagal. Kalau
identitas sukses dalam konsep disiplin yaitu adanya konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol untuk dirinya memegang kontrol sendiri, ataupun murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu adalah konsep disiplin yang identitas sukses. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Berarti di sini karena saya sudah CGB, maka saya juga baru tahu apa sih itu restitusi. Restitusi itu sebuah menanamkan disiplin positif pada murid tanpa kita adanya hukuman. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahan apa yang dia sudah perbuat, lalu diperbaiki sendiri. Memperbaiki hubungan, adanya tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi saat kita ada permasalahan di sekolah itu, kita tugasnya menguatkan bagaimana siswa itu seharusnya dan fokus pada solusi yang ingin kita capai bagaimana. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, itu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Terus kalau konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Sedangkan untuk restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah, dari yang sudah saya tampilkan itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang paling berkenan, yang paling baik dalam pembelajaran saat ini kita yang memilih yang mana? Restitusi. Ya, restitusi, betul. Kalau hukuman biasanya kalau Bapak Ibu dulu saat saya sekolah, ini cerita saat saya sekolah itu gak gara PR, wes, kono ngadep ning ngarep kelas sambil mengangkat kaki sama jewer kuping begitu ya, telinganya dijewer. Atau kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Itu dulu sebagai hukuman dan saat ini tidak diperbolehkan. Untuk konsekuensinya kadang anak-anak yang tidak mengerjakan tugas dulu saat saya sekolah juga sama, kerjakan lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi saat ini dengan adanya restitusi kita tanya, mengapa Mas C, mengapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Ditanya baik-baik, tidak boleh dengan kita menghakimi. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa? Oh wegah, kenapa kok wegah? Oh begitu, karena main HP terus ya. Kita itu menanyakannya tidak boleh dengan Mas C, tidak mengerjakan PR bagaimana? Tidak seperti itu. Tidak boleh dengan mata melotot, tidak boleh dengan tangan yang di pinggang, tidak seperti itu ya Pak Cito. Nah tetapi dengan Mas C, canggakan, bagus kenapa kalian nggak mengerjakan PR dengan senyuman? Nah mengapa kita harus seperti itu? Karena dengan senyuman anak-anak itu akan merasa nyaman saat mengatakan, oh ini loh, saya tidak mengerjakan PR Bu semalam karena saya sholawatan. Saya ngantuk Bu sholawatan jadi saya tidak mengerjakan PR. Lah ini sholawatan sampai jam berapa Sampai jam 1 Bu. Masya Allah Nah itu pun dengan tidak boleh kita
Ya jam 1 Bu, bangunnya jam 5, setengah 7. Lah PR gak digarap. Maaf Bu, lupa. Oh ya wes nak gak apa-apa sesuk gak oleh dibaleni ya Le. Nah itu kita sebaiknya katanya sekarang harus seperti itu. Nah Bapak Ibu, di sini kan kita sudah belajar tentang restitusi. Kita harus menanyakan anak-anak dengan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing? Tentunya sudah. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira sama atau berbeda? Loh, Bu Leni kira-kira sama atau berbeda Bu Leni? Menurut saya berbeda, sebab kalau peraturan kelas itu biasanya ditulis oleh seseorang saja tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama atau dibuat bersama-sama seperti itu. Iya, terima kasih Bu Leni. Hebat sekali Bu Leni, betul sekali Bu Leni. Yang namanya keyakinan kelas, di dalam kelas itu kita membuat bersama-sama dengan murid kita. Terlebih murid itu mau pelajaran, mau kondisi kelasnya seperti apa, murid yang menentukan. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh kita sebagai seorang guru. Misal, tidak boleh gaduh di dalam kelas, itu adalah sebuah peraturan. Tetapi sebuah keyakinan kelas harus mendengarkan guru dengan seksama. Itu contohnya adalah beda peraturan dan keyakinan kelas. Ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Mereka menulisnya pada sticky note. Nih, mereka mau kelas yang seperti apa? Oh, kelas saya pengen ya seperti ini Bu. Kalau mau keluar harus izin, mau masuk ke kelas harus salam dulu, harus mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Mereka tuliskan di sticky note dan ditempel, gitu. Nah, dalam keyakinan kelas itu adanya disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai sesama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan menjaga sopan santun. Ini adalah contoh keyakinan kelas saya. Lalu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibentuk lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Kita tidak perlu menuliskan keyakinan kelasnya panjang lebar banyak, tidak perlu. Cukup hanya 5 atau 6 yang kira-kira itu mengena dalam diri anak didik kita. Berupa pernyataan universal yang dapat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Misal, namanya keyakinan kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda. Bahkan kalau kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu juga berbeda, tergantung dengan kondisi kelas masing-masing. Dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam bentuk negatif, tidak boleh menghardik gitu. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Selanjutnya setelah kita belajar disiplin positif, di sini kita akan belajar 5 posisi kontrol restitusi. Tadi saya sudah menjelaskan tentang restitusi. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Lalu apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai penghukum?
Posisi kontrol sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena kesal. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut. Kita pernah ya melihat di internet itu bahwa di TV juga ada bahwa seorang murid itu marah dengan gurunya dengan menendang motornya kan ada. Kenapa seperti itu? Karena posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Mereka marah dengan apa yang kita lakukan sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru dia sendiri. Dia menganggap bahwa muridnya adalah sama. Dia harus manut, harus patuh dengan apa yang gurunya perintahkan. Itu sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu pembelajaran yang berhasil, yaitu cara dia. Penghukum dengan nada suara yang tinggi, dengan bahasa tubuh yang matanya melotot, dan jari menunjukkan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat. Lagi-lagi selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sekarang Bapak Ibu tanyakan kepada diri Anda. Andai Bapak Ibu adalah seorang murid, bila gurunya berbicara seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bagaimana Pak Diono? Kira-kira sakit hati tidak Pak Diono? Sakit hati. Sakitnya tuh di sini ya Pak? Iya, sakitnya tuh di sini katanya Pak Diono. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol tadi adalah membuat rasa bersalah. Tadi sudah menghukum, sekarang membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini membuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, mereka akan melakukannya dengan nada suara yang memelas atau halus. Bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Adik, kalau Pak Cip biasanya begini ya. Pak Cip, bagaimana kamu ini? Biasanya kan dia merapat sambil dilus-lus. Tapi biasanya kalau dalam posisi ini itu lebih menyakitkan karena apa? Menang-menang kakinan omongannya dia Pak Cip. Gak enak ya Pak Cip? Iya, lah Pak Cip, kok orang gara BF itu gak saatnya kamu tuh Pak Cip. Biasanya seperti dia akan merasa, oh iya saya ini sebagai anak tidak berguna dengan orang tua saya. Aku harus mengecewakan orang tua saya. Seperti dia merasa dalam dirinya, aku tidak seorang anak yang tidak berbakti begitu, karena dia merasa
diomongi gurunya seperti itu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dan murid menahan perasaannya. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan mau bertindak jika guru tersebut yang menyuruhnya. Biasanya dalam posisi teman ini, kita akan menggunakan nada yang ramah, yang akrab, yang bercanda, dengan bahasa tubuh merapat pada murid mata dan senyum jenaka. "Pak Cito, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji tidak datang terlambat." Bahasanya seperti itu, bahasanya yang lebih halus lagi dengan nada sebagai teman. Terus, "Sudah, tidak apa-apa. Kalau ada yang terlambat, sudah Pak Cito, tidak apa-apa. Silahkan duduk, jangan diulangi lagi ya." Paling seperti itu, sambil senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti guru yang seperti ini? Kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Ibu pernah menjumpai guru Bapak Ibu yang seperti ini? Atau bahkan Bapak Ibu sendiri yang memposisikan dirinya sebagai teman? Ada? Ada. Ya, ada. Terima kasih. Memposisikan dirinya sebagai teman. Iya, baik juga itu. Murid akan merasa senang, akrab. Dia mau mencurahkan isi hatinya pada guru tersebut. Tetapi ada efek negatifnya. Misal, saya seorang guru kelas 6. Nah, aku ini dia manut, dia mau bercerita apapun. Datanglah Pak Cito guru baru. Pak Cito guru baru dengan postur tubuh yang seperti Pak Cito seperti itu datang dengan, "Wah, Pak Cito ini ketok gagah, tinggi, besar. Pasti Pak Cito ini galak." Iya. Terus bagaimana anak-anak? Dia sudah merasa nyaman dengan saya sudah menganggapnya sebagai teman juga. Datang Pak Cito dengan peraturan, dengan konsekuensi kelas yang baru. Maka bagaimana? Alah, aku gak punya Tio Eca, gelo aku lah yo gak seperti aku. Seperti itu. Padahal belum tentu Pak Cito itu juga akan seperti orang yang sesuai dengan perawakannya, yang gagah, yang tinggi. Padahal Pak Cito itu orang yang baik hati. Ya Pak ya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Dalam posisi pemantau di sini, suaranya datar, bahasa tubuhnya itu formal. Misal, hasilnya nanti murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas.
Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi yang kelima yaitu kita sebagai manajer. Yang pertama tadi kan penghukum, yang kedua adalah tadi apa Bapak Ibu? Iya, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya dia akan berkata, apa yang kita yakini? Coba anak-anak, saat kamu melakukan kegiatan atau kesalahan, lah anak, coba saat kita sudah kelas 6 awal-awal kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari kesalahanmu itu kamu melanggar keyakinan kelasmu tidak. Itu kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya itu tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jika ada siswa kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama sebagai penghukum, pasti kalimat yang terucap bagaimana Bu Dewi? Kira-kira kalau ada murid kita yang tidak memakai perlengkapan saat upacara, kalimat panjenengan sebagai seorang penghukum bagaimana? Ya, kalau saya sebagai guru, saya akan menasihati murid, kenapa kok nggak pakai seragam yang lengkap? Nah, kalau murid ada yang pelupa, kita sebenarnya menasihatinya supaya minggu berikutnya upacaranya bisa dengan lancar memakai pakaian yang lengkap. Biasanya kalimatnya kalau kita sebagai penghukum, kita memposisikan sebagai penghukum, bagaimana kalimatnya? Maju nanti akan sama bapak atau ibu guru nanti. Iya, terima kasih. Betul. Saat dalam posisi penghukum, biasanya Pak Jito ini. Pak Jito kalau ada murid yang tidak memakai pakaian lengkap, biasanya bagaimana Pak Jito kalimatnya? Kalau buat ini gitu Pak komentar. Oh, dia tidak Pak Jito tidak buat ini ya Pak. Oh, kalian buat ini. Nah, biasanya kalimatnya tadi sesuai yang sudah saya sampaikan, yang kalimatnya sebagai penghukum. Nah, patuh ya kurang sekolah. Ayo, seorang yang tidak menggunakan perlengkapan, silakan maju ya, maju begitu. Kan baris nih golek ngarep begitu. Kalau membuat rasa bersalah, nah, yang dia di pojokan kira-kira Mas Farid, biasanya kalau membuat rasa bersalah itu, kita sebagai guru membuat rasa bersalah itu kalimatnya bagaimana Pak Mas Farid? Itu kalau Pak Cito ya. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu? Iya, itu membuat rasa bersalah. Kira-kira kalau anaknya dibegitukan, dia akan membuat rasa bersalah. Oh iya, aku
aku kok nganu koyo ngene terus, Bu guruku, Pak guruku pasti akan kecewa dengan saya. Nah, sekarang kalau di posisi kita sebagai teman lah Bu Tati, di posisi kita sebagai teman Bu Tati, maka bagaimana sih gaya bicara kita kepada seorang murid Bu Tati? Ketika ada murid saya yang saya sebagai teman ini ya Bu. Iya, sebagai teman Bu Tati. Kenapa tidak ada PR? Apa yang dikeluhkan? Apa yang belum bisa? Coba kalau Bu Tati tadi mengatakan, Le, kan saya tadi sudah mencontohkan sama Pak Cek ya, Le, kenapa Le tidak mengerjakan PR Le? Kira-kira apakah betul Bu Tati mengatakan itu adalah posisi sebagai teman? Buatan no, ibu ya, Leo. Kira-kira betul sebagai teman? Bisa juga ya seperti itu, ya bisa. Kalau kalimatnya mungkin, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga loh pada kamu, hebat nak, kamu hebat sekali. Nah itu posisi kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kembali lagi ya di sini bahwa dalam posisi kontrol restitusi kita tidak boleh menggunakan bahasa tubuh yang kira-kira melukai perasaan hati. Contoh tadi melotot dan sebagainya. Melotot itu hanya pada penghukum. Pada manajer kita akan mengatakan, apakah kamu tahu alasanmu mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, Le, Mas C, kira-kira nak sudah gara PR? Kira-kira apa sih Le konsekuensinya? Ya di kantor dulu. Kalau mengerjakan di kantor itu apakah dalam posisi kontrol manajer? Tidak. Dia sebagai penghukum. Kalau manajer lagi mau karo ngantuk ngono. Kalau penghukum itu dia akan menanyakan, kenapa ini gak gara PR Le? Nak gak gara PR itu kira-kira kok efeknya piye Le? Itu nanti itu adalah contoh sebagai manajer takok. Dia akan menanyakan, oh kalau dia tidak mengerjakan PR itu kok hasilnya kayak gini loh, Le, kok hasilnya dia nak gak gara PR, gak untuk biji Bu, nak gak untuk biji dia lah Le, lah aku gak munggah kelas. Nah itu kita sebagai manajer. Nah sekarang Bapak Ibu, monggo, saya punya kasus satu. Terlihat ya, oh gak terlihat Bu Tati? Ya saya bacakan saja. Walaupun rasanya ya menurut saya ini sudah berbusa-busa. Murid-murid kelas 6 sangat gaduh dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Bu Yanti menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk di tempatnya dan mendengarkan akan Ibu kasih pin bergambar. Ayo, siapa yang mau mendapatkan pin bergambar? Seketika murid-murid kelas 6 langsung tenang. Ibu Yanti sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Yuk, siapa yang bisa Bapak Ibu? Nah, tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Dengan kasus ini, kira-kira itu kita menempatkan posisi Bu Yanti yang ada di kasus 1 itu sebagai apa? Bu Is? Sebagai manajer. Ada yang punya jawaban lain? Sebagai pemantau. Ada yang punya jawaban lain? Bapak-bapak yang ada di sini kira-kira sebagai bola Bu. Aku ini mau airku sudah habis Bu. Iya, kira-kira seperti apa? Nah, kita cek. Jawabannya adalah sebagai pemantau. Teman-teman. Selanjutnya jangan khawatir, hanya 1 lagi. Nah, olah panjang sekali ya Ibu, panjang ya lah. Ini senangan Pak Jinto ini. Nah, saya bacakan. Ibu Rati sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Kukuh malah asyik bermain dengan menggambar di buku tulisnya. Kukuh, coba jawab pertanyaan nomor 4. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kukuh pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan,
di depan papan tulis pun, Kuku hanya diam terpaku sambil memegangi buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Kuku, makanya jangan bermain dan menggambar saja. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Yuk kira-kira siapa yang bisa? Kukuh pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Kukuh, seperti asyik bermain dan menggambar, tidak memperhatikan, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Ratih, Kukuh pun hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Ratih pun menjawab lirih, "Gimana kamu Kukuh? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek menjelaskan. Kok ya kamu tidak kasihan sama ibu?" Dan Kukuh pun diam membisu. Kira-kira Ibu Ratih itu sedang menjalankan proses disiplin kontrol sebagai apa ya Bapak Ibu? Pemberi rasa bersalah. Ayo Bapak-bapak, di sini ada jawaban lain? Ada? Kenapa? Oh, sependapat. Sependapat, iya. Kita cek bersama-sama. Jawabannya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti Bapak Ibu yang hadir di sini hebat dan paham semuanya, luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir di sesi saya adalah segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Janet Gosen yang berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini adalah contoh segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang salah, kita tanya terlebih dahulu. Anak cantik, tadi ada apa Indo? Di kelas ada apa? Kamu ada masalah apa? Itu kita menstabilkan identitas. Terus yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Duh, apa benar tadi kamu di kelas mencontek? Nah, itu adalah contoh validasi yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Duh, kalau kamu sudah tadi menyontek di kelas, kira-kira di saat kita melakukan awal pembelajaran kan ada keyakinan kelas. Kira-kira kalau kamu mencontek itu kamu melanggar keyakinan kelasmu sendiri atau tidak? Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tenang saja, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh kalimat yang ada dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Bahwa anak-anak memiliki tindakan seperti itu pasti mempunyai alasan. Baik alasan positif maupun alasan negatif yang ada pada dirinya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah yang mungkin pada validasi tindakan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting pada dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu contoh tindakan kita saat memvalidasi tindakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan yang mungkin keluar saat kita menanyakan keyakinan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau
keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Saya kira saat kamu menyelesaikannya, kira-kira kamu memikirkan dirimu sendiri dan ayah tidak? Kalau ayah kan jelas, perasaannya sudah satu contek. Tapi kalau kamu kira-kira kamu apa? Saat kita masih kelas menengah awal, kita kan sudah membuat keyakinan bahwa kalian bisa kelas awal masih kira-kira yang kalian sudah kalian sepakati saat belajar kamu mengenai kamu akan belajar lagi yang lebih ayat dan saya dia dikasih akan menyelesaikannya yaitu sama jadi mulai dari ini sampai mana jadi ya
Bapak Ibu, itu adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Lalu saya juga menanyakan, bagaimana sih nak dengan saya menerapkan segitiga restitusi, respon kamu atau tanggapan kamu bagaimana? Berikut tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Fiani menerapkan segitiga restitusi saat saya melakukan kesalahan. Saya mengambil hati dengan terbuka hati dan dengan wajah yang penuh dan senyuman. Dan saya kira akan dimarahi, tetapi saya salah. Makasih Fiani. Iya, begitu adalah tanggapan siswa saya. Nah, Bapak Ibu, di akhir sesi ini, Bapak Ibu sudah paham belum ya tentang apa yang sudah saya sampaikan dari awal dan sampai akhir? Sudah? Sudah. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong ya Bapak Ibu, satu orang yang mewakili untuk merefleksikan dalam kegiatan kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau merefleksikan bahwa kegiatan kita hari ini? Wah, monggo Pak, silahkan masuk ke depan Pak. Kira-kira bagaimana? Untuk refleksi pada siang hari ini, sepaham saya, untuk adanya masalah yang timbul dari siswa, kita harus selalu menerapkan segitiga restitusi. Dari mulai mencari penyebabnya, kita bukan mencari siapa penyebabnya, tapi mencari apa penyebabnya untuk mencari solusi yang tepat. Seperti itu Bu Yani. Yang lainnya Pak? Untuk proses segitiga restitusinya diawali dengan menstabilkan identitas, yaitu pencarian penyebab masalah itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan siswa, apa tindakan kamu sudah sesuai apa belum, jelek apa buruk. Nah, dan ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal pelajaran. Ya, seperti itu Bu Yani. Ya, terima kasih Pak Yayan. Tepuk tangan dulu buat Pak Yayan. Nah, iya, betul sekali. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer dan menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pada sesi belajar kita hari ini memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga kita semuanya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Mohon maaf jika saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga dalam perjalanan nanti Bapak Ibu akan sehat walafiat, selamat sampai rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Terakhir, terima kasih.